Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juanda, Prodi Akidah dan Sahabat Islam semester 3 Lokal A. Baik, saya akan menjelaskan biografi dan genealogi pemikiran tokoh tasawuf yang terdapat di Baghdad. Yang pertama, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami lahir di Bustam, bagian timur laut Persia tahun 188 Hijriah atau 804 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur bin Isa bin Adam bin Surusyan. Semasa kecilnya ia dipanggil Taifur, kakeknya bernama Surusyan yang menganut ajaran Zoroaster yang telah memeluk Islam, dan ayahnya salah seorang tokoh masyarakat di Bustam. Keluarga Abu Yazid termasuk keluarga yang berada di daerahnya, tetapi ia lebih memilih hidup sederhana sejak dalam kandungan ibunya. Kabarnya Abu Yazid telah mempunyai kelainan. Ibunya berkata bahwa ketika dalam perutnya Abu Yazid akan memberontak sehingga ibunya muntah ketika memakan makanan yang diragukan kehalalannya. Waktu menginjak usia remaja, Abu Yazid terkenal sebagai murid yang pandai dan seorang anak yang patuh mengikuti perintah agama dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika gurunya menerangkan suatu ayat dari surah Luqman yang artinya berterima kasihlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Ayat ini sangat menggentarkan hati Abu Yazid. Ia kemudian berhenti belajar dan pulang untuk menemui ibunya. Sikapnya itu menggambarkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi setiap panggilan Allah. Perjalanan Abu Yazid untuk menjadi seorang sufi memakan waktu puluhan tahun. Sebelum membuktikan dirinya sebagai seorang sufi, ia terlebih dahulu telah menjadi seorang faqih dari mazhab Syafi'i. Salah seorang gurunya yang terkenal adalah Abu Ali As-Sindi. Ia mengajar ilmu tauhid, ilmu hakikat, dan ilmu lainnya kepada Abu Yazid. Hanya saja ajaran sufi Abu Yazid tidak ditemukan dalam bentuk buku. Dalam perjalanan kehidupan zuhud selama 13 tahun, Abu Yazid mengembara di gurun-gurun pasir di Syam, hanya dengan tidur, makan, dan minum yang sedikit sekali. Abu Yazid hidup dalam keluarga yang taat beragama. Ibunya seorang yang taat dan zahidah, dan dua saudaranya Ali dan Adam termasuk sufi, meskipun mereka tidak terkenal sebagaimana Abu Yazid dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama sejak kecil. Kehidupannya sudah dikenal soleh. Ibunya secara teratur mengirimnya ke masjid untuk belajar ilmu-ilmu agama. Setelah besar, ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah. Ia belajar agama menurut mazhab Hanafi. Setelah itu, ia memperoleh pelajaran ilmu tauhid. Pada akhir, kehidupannya berubah dan memasuki dunia tasawuf. Abu Yazid adalah orang yang pertama yang mempopulerkan sebutan al-fana dan al-baqa dalam tasawuf. Ia adalah syekh yang paling tinggi makam dan kemuliaannya ia sangat istimewa di kalangan kaum sufi. Ia diakui salah satu sufi terbesar karena ia menggabungkan penolakan kesenangan dunia yang ketat dan kepatuhan pada agama dengan gaya intelektual yang luar biasa. Abu Yazid pernah berkata, kalau kamu lihat seorang sanggup melakukan pekerjaan yang amat besar, walaupun ia sanggup terbang ke udara, maka janganlah kamu tertipu. Sebelum kamu lihat bagaimana ia mengikuti suruhan dan menghentikan dan menjaga batas-batas syariat. Dalam perkataan ini, jelaslah bahwa tasawuf beliau tidak keluar daripada garis-garis syarak. Tetapi selain dari perkataan yang jelas dan terang itu, terdapat pula kata-kata beliau yang ganjil dan mempunyai pengertian yang dalam. Dari mulut beliau seringkali memberikan ucapan-ucapan yang bersifat kepercayaan bahwa hamba dan Tuhan sewaktu-waktu dapat berpadu dan bersatu. Inilah yang dinamakan mazhab ulul atau perpaduan. Abu Yazid meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah atau 875 Masehi. Jadi beliau meninggal di usia 73 tahun dan dimakamkan di Bustam, dan makamnya hingga sekarang masih ada. Ajaran tasawuf terpenting Abu Yazid adalah fana dan baka. Fana berarti meninggal dan musnah. Dalam kaitan dengan sufi, maka sebutan tersebut biasanya digunakan dengan proposisi fanaan yang artinya kosong dari segala sesuatu.
melupakan atau tidak menyadari sesuatu. Segi bahasa, kata fana berasal dari kata bahasa Arab yakni fania yafna yang berarti musnah, lenyap, hilang atau hancur. Abu Yazid Al-Bustami adalah orang pertama yang memakai istilah fana sebagai kosakata sofistik. Dia mengadopsi teori monisme dari gnostisisme Hindu-Buddha. Pada konteks ini diketahui bahwa Bustami memilih antara konsep ibadah dan ma'rifah di mana ahli ibadah ritual normatif dipersepsikan sebagai orang yang jauh untuk dapat meraih ma'rifah, tingkat spiritualitas hasil pendakian sofistik. Konsep fana sebenarnya memiliki beberapa pemaknaan yang dapat disisarkan, yaitu ungkapan majazi bagi penyucian jiwa dari hasrat-hasrat keduniawian, pemusatan akal untuk berpikir tentang Allah semata dan bukan selainnya, dan peniadaan secara total kesadaran atas eksistensi diri dengan meleburkan kesadaran dalam eksistensi Allah semata. Inilah yang disebut sebagai fi al-fana, fana, peniadaan dalam peniadaan, atau baka fi Allah, menyatu dalam Allah. Baik, hanya segini yang bisa saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.